Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, di video saya kali ini saya akan menampilkan kepada kita semua teman-teman ya, sampai pada akhirnya ya, hingga pada akhirnya seorang Ustadz Muhammad Yusuf yang biasanya memang menanggapi soal kekristenan, ketahuan kurang banyak pikniknya ya, dia rupanya kurang banyak jalan-jalannya teman-teman, sehingga apa yang terjadi di luar sana dia juga nggak ngerti ya, sampai dia mengatakan kalau misalnya udah pakai sorban, peci, kerudung dan sebagainya itu udah muslim ya, istilahnya seakan-akan kerudung, peci, sorban udah ada agamanya gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya tidak melambangkan soal agamanya apa. Ya, kalau misalnya kita ke sana, ke Arab, ke Timur Tengah, itu memang semua ya rata-rata pakai peci, pakai kerudung, tapi bukan berarti mereka sudah pasti beragama Islam. Belum tentu. Bisa saja mereka juga Kristen, tapi mereka memang tinggalnya di Arab dan mereka hanya mengikuti apa yang menjadi kebiasaan berpakaian di sana. Oke teman-teman, jadi tidak lagi berlama-lama, kita akan langsung saja dulu melihat bagaimana tanggapan seorang Muhammad Yusuf mengenai mereka-mereka yang pakai sorban, kerudung di saat memuji Tuhan di gereja. Ya, kita akan melihat saja. Ini dia ya, saya akan tampilkan di sini. Ya. Oke. Wow, memang saya tertarik ya untuk mereaction atau untuk menanggapi seorang Muhammad Yusuf ini, karena bagi saya ini dia baru nongol beberapa waktu terakhir tapi dia sudah berani. Jadi kita harus memberikan semacam pemahaman lah untuk beliau biar dia juga bisa ngerti ya. Oke, kita ikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih waalaikumsalam untuk ya semuanya dan semua saudara-saudariku yang telah mengklik video ini. Syukran jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Di sini ada sebuah video yang saya tampilkan untuk Anda. Ada orang muslim yang ikut acara Kristen. Orang muslimnya juga berpeci seperti saya, terus ibu-ibunya pakai hijab, tetapi mereka mengikuti acara Kristen dan menyanyikan lagu-lagunya Kristen, serta orang ini pun juga ikut jingkrak-jingkrak seperti zaman jahiliyah. Nah, langsung saja kita bahas video ini ya Bapak Ibu, dan simaklah sampai selesai. Oke, kita akan lihat. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkah. Oke. Ya, ya. Bapak Ibu semuanya. Oke, kita akan dengarkan ya. Di sini, setelah kita melihat video tadi, saya mengomentari dulu video gubernur tadi ya. Mantap Pak Gubernur katanya. Ya. Baik, dari video itu tidak ada keterangan itu gubernur di wilayah mana. Terus betul memang.
tidak ada keterangan juga apakah itu di dalam gereja atau di sebuah aula atau ruangan. Yang ketiga, saya lihat gubernur itu hanya berpidato, tetapi suara videonya di-mute, lalu diisi dengan lagu kekristenan. Nah, itu analisa saya dari video gubernur tadi. Tapi kalau yang lainnya, kalau yang lainnya itu katanya demi toleransi, ya. Oke, saya stop dulu teman-teman ya. Saya juga menanggapi seperti apa yang dia tanggapi soal gubernur yang memang hadir di salah satu acara, dan memang di sini juga belum diberikan sebuah caption ya. Ini gubernur di provinsi mana, dan kita juga memang nggak tahu apakah acara ini diadakan di gereja atau di aula dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Dan dia katakan ini bisa jadi sebenarnya bahwa mereka tidak sedang bernyanyi lagu rohani Kristen, tapi hanya saja ada seperti di mute ya acara pada saat itu teman-teman, kemudian disetting lah ya lagu rohani Kristen yang tadi itu, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ya itu terserah, saya nggak tahu. Tapi yang saya mau sampaikan sekarang, hari-hari ini sudah banyak saudara-saudara kita Muslim yang suka, ya, yang mau, yang kepengen, yang rindu untuk menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen. Ya, pernah kan kita mendengarkan begitu viralnya lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah, ya kan, sampai banyak yang juga memberikan konten-kontennya di TikTok dan sebagainya, ya. Dan itu viral sekali teman-teman, dan itu yang menyanyikan banyak sekali yang dari saudara kita Muslim ya. Banyak mereka yang bersaksi ya, mereka sepertinya kepengen aja untuk menyanyikan lagu itu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Bahkan kalau kita juga melihat beberapa tahun yang lalu, seorang Pak Wiranto yang memang seorang Muslim, kalau saya nggak salah teman-teman ya, beliau juga menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Padahal itu adalah lagunya orang Kristen gitu loh. Tapi saya pikir ini kan demi cinta mereka untuk menyanyikan lagu ini, ya mau tidak mau mereka memang harus melakukannya atau menyanyikannya. Jadi nggak tahu lah, yang penting saya mau sampaikan ke Ustadz Muhammad Yusuf, sekarang hari-hari ini sudah banyak saudara kita Muslim yang memang sudah terbiasa untuk menyanyikan lagu rohani Kristen. Jadi ya tidak ada yang menghalanginya, ya kan? Kalau Pak Muhammad Yusuf nggak senang, ya udah komplain saja nanti di manalah, ya, terserah ya. Oke, kita akan lanjut saja dulu melihat apa lagi yang mau diomelin oleh seorang Muhammad Yusuf ini. Ini dia ya. Saya mau sebut telur asin sih sebenarnya. Oke. Ada wanita dan laki-laki yang berpakaian Muslim gitu ya, berpeci, pokoknya ala Islam lah. Ya, wanitanya juga berhijab, tetapi ikut di acara kekristenan. Dia jingkrak-jingkrak di situ. Nah, lalu saya akan menjelaskan masalah hal ini untuk Bapak Ibu semuanya ya. Jadi agar tidak terulang lagi. Padahal sudah saya ulangi beberapa kali di channel saya ini tentang masalah itu. Yang pertama, kita toleransi itu boleh ya, tapi dari segi muamalah. Tidak ada dari segi akidah. Tidak ada. Kalau akidah, jawabannya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Toleransi boleh, tetapi di bagian muamalah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Jadi Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang kafir dan berlaku adil terhadap mereka selama di batasan muamalah. Nah, untuk masalah mengikuti keacaraan mereka, itu sudah menyangkut ke akidah ya, apalagi mengikuti ibadah mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Artinya kita murtad secara pelan-pelan hanya karena telur asin. Nah, terus yang selanjutnya dari dalil sebuah hadis ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apakah orang musyrik melakukan id mereka, hajatan mereka, ibadah mereka di tempat ini? Lalu sahabat Nabi menjawab, tidak ya Rasulullah. Nah, lalu Rasul kita bersabda lagi, fa'aufa binadzarika. Silahkan mereka melakukan hajat mereka, ibadah mereka ya, tanpa kita ganggu dan mereka tidak mengganggu kita. Tapi kita juga tidak perlu mengikuti dari keagamaan mereka. Ya, jadi
toleransi itu ada batasnya. Kalau sudah akidah, tidak ada namanya telur asin akidah atau toleransi akidah, nggak ada. Ya, yang ada itu hanya toleransi muamalah. Ya, berbuat baik dengan tetangga yang Kristen, boleh. Kasih dia makan, boleh. Nggak ada larangan gitu. Tapi kalau sudah mengikuti acara keagamaan mereka, itulah yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Coba Bapak Ibu semuanya, kita ulang lagi videonya sekali. Oke, siap. Amin. Hiduplah masih rasanya samalah dulu sekarang sampai selamanya. Tapi sepertinya dia menikmati, teman-teman ya. Dia menikmati lagunya ini. Rada-rada munafik sih sebenarnya saya lihat di sini si Muhammad Yusuf ini. Nah, itu dia tersenyum-senyum, teman-teman. Tapi dari gerakan Pak Gubernur ini, ya sepertinya memang sedang menyanyikan lagu itu. Atas kekafiran mereka. Jadi kalau kita mengikuti dari keacaraan mereka, ya, dari acara keagamaan mereka, berarti kita telah ridho atas kekufuran mereka, atas kemusyrikan mereka. Jadi memang kita tidak boleh untuk mengikuti hal-hal seperti itu, ya. Entah ini konsepnya gimana, terus aliran apa, saya juga tidak tahu. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini adalah acara kekristenan, tetapi dia bertemakan Timur Tengah gitu. Jadi berpakaian Islami seperti memakai peci dan juga hijab untuk wanitanya. Jadi ini memang orang Kristen yang melakukan keacaraan mereka, keagamaan mereka dengan bertemakan Timur Tengah atau berpakaian Islam. Nah, yang seperti ini hati-hati di tengah masyarakat kita gitu ya. Ada juga orang di luar agama Islam yang senang berkamuflase lalu menjajakan agamanya. Itu sudah banyak terjadi di masyarakat kita ya. Bapak Ibu semuanya, tidak 1-2 buktinya, sudah banyak. Di YouTube pun juga sudah sangat banyak. Jadi perhatikan, toleransi itu ada batasannya, hanya dari segi muamalah, bukan dari segi keagamaan. Lalu bagaimana menurut Bapak Ibu semuanya atas video ini? Silahkan berkomentar. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Yang jelas sekali lagi penekanannya, saya sudah memberikan semua dalil ya, semua dalil tentang masalah toleransi. Jangan sampai jadi telur asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya juga akan menanggapi seorang Muhammad Yusuf. Yang pertama, bahwa apapun itu pakaian, itu tidak ada agamanya, termasuk topi, peci, ya kan, sorban, kerudung, dan sebagainya, itu tidak ada agama. Jadi kalau kita melihat memang banyak saudara-saudara kita yang beranggapan kalau udah pakai kerudung dia pasti muslim. Belum tentu. Karena sekali lagi saya mau katakan, orang-orang Kristen yang ada di Timur Tengah, yang ada di Arab, mereka juga menggunakan kerudung, seorang perempuannya atau hijab, ya, menggunakan juga yang namanya sorban bisa jadi, ya. Mereka juga menggunakan, ya, yang penting apa yang menjadi baju-baju, ya, atau pakaian-pakaiannya di Timur Tengah, mereka juga memakai itu, teman-teman. Tapi kita kembali kepada sejarah. Islam itu baru muncul di tahun 635 Masehi, ya, atau di abad ke-7, teman-teman, ya. Sedangkan kalau Yahudi, kita kembali ke belakang, itu sudah
begitu lama agama ini ya, dan saya mau sampaikan bahwa mereka orang Yahudi juga berkerudung. Bahkan Alkitab juga mengajarkan soal kerudung. Tapi itu bukanlah satu jaminan ya, dan itu bukanlah satu ketetapan yang harus dilakukan ya, karena yang seharusnya dijaga itu adalah bukan soal apa yang dilihat manusia, tetapi apa yang tersembunyi di mata manusia itu sendiri, yaitu hati kita. Artinya apa? Sekalipun tertutup semua, ini tubuh kita ini nggak nampak sekalipun, mungkin pakai cadar hanya bola mata yang nampak, tapi kalau hati kita nggak beres, tetap aja kita akan melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi sekalipun kita tidak memakai hijab seorang perempuan dan atau mungkin cadar dan sebagainya, tetapi kalau hatinya tulus dan murni mencintai Tuhannya, dia pasti nggak akan terpengaruh dengan godaan-godaan syaitan gitu ya. Dan untuk video yang ditanggapi oleh seorang Muhammad Yusuf ini benar bahwa memang ada satu gereja kalau saya nggak salah, atau mungkin ada beberapa gereja yang memang mereka menggunakan ya pakaian-pakaian Timur Tengah ya, dan itu adalah kebebasan seperti yang saya sampaikan tadi, karena saya mau katakan bahwa topi ya, kerudung, peci tidaklah punya agama. Jadi mereka yang ada di sana tadi, saya percaya ya bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan saya memastikan bahwa mereka bukanlah Islam ya, tapi memang mereka adalah orang Kristen, tapi mereka hanya sedang menggunakan atau memakai pakaian yang bertemakan Timur Tengah. Apakah ini jadi masalah buat Muhammad Yusuf? Nggak ada sama sekali hubungannya dengan agama Islam, tapi ini semata-mata hanya menggunakan pakaian yang bertemakan Timur Tengah. Dan Israel juga ya, boleh saya katakan itu adalah termasuk wilayah Timur Tengah ya, karena dia satu rumpun dengan Aram begitu teman-temannya. Jadi bagi saya seorang Muhammad Yusuf ini harus banyak pikniknya, harus banyak jalan-jalannya agar mengerti semua bagaimana soal adat istiadat atau kebudayaan, kebiasaan di Indonesia tentunya, dan juga di luar negeri. Sekali lagi, apapun itu pakaiannya, tidaklah punya agama. Sekian saja untuk siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.